warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Christian Marintinus, NIM 2241050. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil non-skripsi karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Sentimen Kepuasan Pelayanan pada Kantor Desa Lingam Bigung menggunakan metode leksikon Besset. Yang saya hormati kepada Ibu Ita Ritianti SKM MM selaku pembimbing utama saya. Yang saya hormati kepada Wahyuni SKM MKOM selaku pembimbing pendamping saya. Dan yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Fahmi SKM selaku ketua penguji, dan yang saya hormati kepada Bapak Kusno Haryanto SKM selaku anggota penguji. Masuk pada slide kedua, yaitu identitas karya ilmiah. Nama jurnal itu Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi. Jurnalnya HTTPS Jurnal Sistemik Lombok AC.id. Nama terbitan 1/2006 Januari 2006. Volume 9, tahun terbit 2006. ISN-nya 26143739. Terindex oleh Sinta 5, penerbitnya LPM dan Sistemik Lombok. Di artikelnya HTTPS Jurnal Sistemik Lombok AC.id. Masuk ke abstrak. Evaluasi layanan publik desa umumnya menggunakan kuesioner terstruktur sehingga belum mampu menangkap persepsi masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini menganalisis sentimen masyarakat terhadap layanan kantor desa Lingam Bigung menggunakan metode leksikon Besset. Data diperoleh dari kuesioner daring dengan 3 pertanyaan terbuka kepada 52 responden yang menghasilkan 150 teks tanggapan. Proses analisis meliputi pemeriksaan data, tokenisasi, pengakuan stopword, steaming, serta pencocokan kata menggunakan leksikon Insight. Hasil analisis menunjukkan metode ini efektif dengan akurasi 50% dibandingkan analisis AI. Dengan distribusi sentimen 63% positif, 25% negatif, dan 12% netral. Masyarakat mengapresiasi kecepatan pelayanan dan keramahan petugas, sedangkan kritik yang muncul berkaitan dengan fasilitas waktu tunggu pelayanan. Masuk kepada pendahuluan. Kualitas layanan publik di tingkat desa menjadi indikator efektivitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Desa Lingam Bigung melayani berbagai administrasi seperti pengurusan dokumen dan penerbitan surat. Evaluasi layanan biasanya menggunakan kuesioner, namun metode ini belum mampu menangkap keragaman opini masyarakat yang disampaikan melalui komentar atau ulasan. Perkembangan text mining memungkinkan analisis sentimen untuk mengidentifikasi opini masyarakat menjadi sentimen positif, netral, atau negatif. Penelitian ini menggunakan metode leksikon Besset karena sederhana, tidak memerlukan data pelatihan besar, sesuai dengan menganalisis bahasa masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sentimen masyarakat terhadap pelayanan serta dari pelayanan desa, serta memberikan dasar rekomendasi perbaikan layanan berbasis data. Masuk kepada alasan teorinya, itu machine learning naik bias DMKN itu dia datanya tinggi, akurasinya 75 sampai 85%. Interpretabilitasnya rendah, tidak sesuai untuk desa. Kedua itu ada deep learning STM board. Kebutuhan datanya sangat tinggi, akurasinya 85% sampai 90%, sangat sulit diinterpretasikan, memerlukan GPU. Leksikon Besset dia kebutuhannya datanya rendah, akurasinya 70 sampai 80%. Interpretabilitasnya tinggi, sangat sesuai untuk desa. Mengapa memakai kamus Insight Leksikon? Karena dirancang khusus untuk bahasa Indonesia, menangani morfologi kompleks, kata berafiks, dan reduplikasi, mampu memproses bahasa informal dan dialek lokal khas desa. Di sini metode penelitian saya itu kenapa memilih leksikon Besset? Karena leksikon Besset dia tidak memerlukan data pelatihan. Lalu dia interpretabilitas tinggi serta biaya komputasi rendah, cocok untuk data yang terbatas dan mudah direplikasikan oleh desa lain. Data penelitian saya itu 52 responden, pengguna layanan kantor desa Lingam Bigung, 150 segmen teks naratif, 3 pertanyaan terbuka, pengalaman positif atau negatif, faktor kepuasan, saran perbaikan, dan skala Likert. Lalu masuk pada metode penelitian, yang pertama itu ada business understanding, itu merumuskan tujuan dan ruang lingkup analisis. Lalu data understanding, pengumpulan data via kuesioner daring. Yang ketiga itu data preparation, masuk pada pre-processing text, cleaning, tokenizing, filtering, dan steaming. Lanjut kepada modeling, leksikon, dan penghitungan skor sentimen. Lalu evaluation, perbandingan hasil dengan baseline berdasarkan AI ChatGPT. Masuk kepada proses analisis metode. Proses analisis sentimen dimulai dengan case folding. Bertahap seluruh teks diubah menjadi huruf kecil agar data seragam. Contohnya itu pelayanannya sangat baik. Jadi pelayanannya sangat baik. Terus lalu pelayanannya sangat cepat. Tahap berikutnya tokenisasi kalimat dipecah menjadi kata utama agar mudah dianalisis. Contohnya itu kayak pelayanan yang sangat cepat menjadi pelayanan dan cepat. Tahap filtering, penghapusan kata yang tidak memiliki makna penting. Hasilnya tersisa kata yang mewakili opini seperti pelayanan, cepat, ramah, dan membantu.
Tahap streaming kata berimbang menjadi kata dasar menggunakan algoritma Nasib Adriani. Contohnya, pelayanan yang baik menjadi pelayanan baik. Setelah itu sistem menghitung skor sentimen menggunakan rumus sentimen dokumen WI dikali PI atau N. Jika skor lebih dari 0 maka sentimen positif. Jika sama dengan 0 maka artinya dia netral, jika kurang dari 0 maka negatif. Dan hasil penelitian saya itu 63% sentimennya positif di kecepatan pelayanan dan keramahan petugas. Lalu 25%-nya sentimen negatif lalu di fasilitas fisik dan waktu tunggu. Lalu 12 sentimen netral, 12%-nya sentimen netral. Pernyataan tanpa muatan emosional. Lalu dibandingkan dengan AI, akurasinya persis AI 90% sesuai dengan baseline ChatGPT. Lalu pembahasan keramahan dan responsibilitas petugas menjadi aspek yang paling diapresiasi masyarakat dalam pelayanan desa. Sikap ramah dan cepat membantu meningkatkan persepsi positif terhadap pelayanan. Yang kedua, kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur administrasi, tapi juga sikap dan perilaku aparatur desa saat melayani. Lalu, sentimen negatif yang ketiga masih ditemukan dan umum berkaitan dengan fasilitas fisik serta waktu tunggu pelayanan. Yang keempat, permasalahan yang muncul bersifat operasional sehingga dapat diperbaiki melalui peningkatan pengelolaan pelayanan. Yang terakhir yaitu hasil analisis menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 90% dengan ChatGPT sehingga metode leksikon based mampu merepresentasikan pola sentimen masyarakat dengan baik. Lalu masuk kepada kesimpulan, metode analisis sentimen berbasis leksikon efektif untuk mengevaluasi layanan publik desa dengan variasi 90% terhadap baseline AI. Sebanyak 63% tanggapan masyarakat menunjukkan sentimen positif. Hal ini menunjukkan pelayanan kantor desa yang bingung telah memenuhi ekspektasi mayoritas masyarakat. Sentimen negatif sebesar 25% berkaitan dengan fasilitas fisik dan waktu tunggu pelayanan yang bersifat operasional. Keramahan dan kecepatan aparatur desa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Metode ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Ini referensi saya menggunakan 23 referensi. Lalu ini lembar review, di sini saya hanya mendapat review round 1 saja di 14 Januari 2006. Dan setelah round 1 itu dia langsung publish jurnalnya. Ini letter of acceptance-nya atau LOA. Dan ini dataset saya yang saya pakai. Ini hasil eksperimen saya. Dan ini juga hasil eksperimen. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.